Dengan semangat mari kita bersama mengukir sukses demi masa yang berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in, amma ba'du. Langkah yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya, nikmat kesehatan dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Sholawat bertengkaikan salam marilah kita panjatkan atas ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya hormati Bapak Dr. Usiono MA dan yang saya sayangi saudara-saudari sekalian, kawan seperjuangan. Adapun nama saya yaitu Yuli Karimah Harahap dan teman saya yang bernama kami dari kelompok 13 ingin menyampaikan judul pidato kami yaitu minimnya sarana dan prasarana di sekolah. Nah, jadi teman-teman, minimnya sarana dan sarana di sekolah adalah salah satu permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia ini, yaitu mulai dari perkotaan sampai dari pedesaan. Tapi yang paling rusaknya adalah minimnya sarana di persekolahan. Menurut KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah suatu yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Sebagai sarana pembelajaran, yaitu sebagai contohnya yaitu adalah buku, kursi, meja, papan tulis. Sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor yang diperlukan dalam menjunjung proses belajar mengajar, karena sarana dan prasarana dapat memudahkan bagi peserta didik untuk belajar di sekolahnya. Namun, pada kenyataannya masih banyak daerah-daerah pelosok yang sarana prasarananya itu kurang memadai. Mulai dari tempat belajar yang sulit dijangkau, gedung yang rusak, bocor, dan tidak nyaman, serta bahan ajar yang seadanya, dan masih banyak lagi masalah-masalah tersebut sebagai proses pembelajaran sehingga membuat peserta didik tidak nyaman dalam belajar sebagaimana semestinya yang ada di perkotaan-perkotaan yang sarana prasarananya itu adalah sangat bagus. Minimnya sarana dan prasarana di sekolah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: satu, anggaran terbatas. Banyak sekolah yang mengalami keterbatasan anggaran sehingga sulit untuk memperbaiki atau menambah fasilitas yang ada. Anggaran terbatas ini mungkin disebabkan oleh lokasi dan dana tidak mencukupi dari pemerintah dan sumber perdana lainnya. Yang kedua, kurangnya perencanaan. Terkadang minimnya sarana dan prasarana disebabkan oleh perencanaan yang kurang matang dan pembangunan sekolah. Yang ketiga, terperinci. Sekolah yang berada di daerah terpencil sering sekali mengalami kesulitan akses terhadap sumber daya dan dukungan. Transportasi yang sulit dan jauhnya lokasi dari pusat distribusi menyebabkan keterbatasan sarana yang tersedia. Pemeliharaan yang kurang, yaitu sarana dan prasarana yang seringkali tidak terawat dengan baik. Kurangnya pemeliharaan yang menyebabkan fasilitas menjadi rusak dan tidak ada yang dapat digunakan secara optimal. Pertumbuhan jumlah siswa yang tidak diimbangi dengan penambahan fasilitas dapat menyebabkan sarana dan prasarana yaitu kurang memadai karena kurangnya biaya yang digunakan untuk membangun fasilitas seperti kursi, meja, kelas, dan papan tulis, dan mulai dari buku dan lain-lain. Masuk kita ke permasalahan. Sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk menunjang proses pembelajaran. Sarana dan prasarana ini akan mendukung keberhasilan dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien. Satu, kualitas menunjang pembelajaran yang sangat kurang memadai seperti kurangnya kursi dan meja yang ada di dalam kelas. Hal ini tersebut seringkali dikeluhkan oleh para guru-guru. Terkadang terdapat siswa yang duduk bertiga dengan temannya dan juga tidak kebagian tempat duduk. Yang kedua, kurangnya buku paket dalam sumber pembelajaran. Permasalahan ini juga membuat pembelajaran menjadi tidak efektif dan efisien. Dikarenakan siswa terganggu untuk mencari
materi. Dan yang ketiga, sarana dan prasarana seperti meja, kursi, papan tulis dan tidak bisa terpakai lagi. Papan tulis juga sudah rusak atau terpotong-potong. Yang keempat, kurangnya alat-alat penunjang pembelajaran seperti tidak tersedianya spidol di ruang kelas ataupun alat-alat tulis seperti alat perangga, penggaris dan lain sebagainya. Kurangnya ruang kelas. Ruang kelas untuk menyimpan media pembelajaran ataupun alat-alat yang digunakan oleh mahasiswa untuk sekolah, yaitu tidak ada lapangan, lahan parkir sebagai parkir sepeda motor dan sebagainya. Yang keenam yaitu hilangnya media pembelajaran dan sarana prasarana di sekolah. Yang ketujuh yaitu tidak terawatnya sarana dan prasarana di sekolah. Permasalahan yang kami sebutkan di atas adalah permasalahan yang terjadi di sekolah dasar negeri maupun swasta. Hal tersebut terjadi di latar belakangi oleh beberapa hal-hal diantaranya yang sebagai berikut. Yang pertama yaitu kurangnya dana sekolah. Banyak dari guru-guru di sekolah mengeluh banyak permasalahan sarana dan permasalahan diakibatkan oleh kurangnya dana. Keperluan sekolah yang terlalu banyak membuat dana yang diberikan tidak cukup untuk memperbaiki, membeli sarana dan prasarana yang kurang maupun rusak. Yang kedua yaitu hilangnya rasa tanggung jawab sekolah dan menjaga sarana dan prasarana. Yang ketiga yaitu kurangnya lahan. Kurangnya lahan di sekolah juga menjadi salah satu penyebab kurangnya kelas karena tidak tersedianya lapangan, lahan parkir dan sebagainya. Yang terakhir yaitu adapun dari masalah-masalah yang kami sebutkan tadi pasti ada solusinya, yang mana solusinya adalah keterbatasan sarana dan sarana di sekolah menjadi permasalahan besar dalam kegiatan pembelajaran. Keterbatasan prasarana permasalahan menyebabkan pembelajaran di sekolah menjadi kurang memadai, kurang optimal dan adanya kegagalan untuk meraih tujuan yang diharapkan. Kondisi pendidikan di Indonesia ini masih belum merata, terutama di desa-desa terpencil. Yang pertama yaitu menurut Rahmiga 2019 pada penjelasan di atas tersebut, dari adanya permasalahan atau adanya keterbatasan sarana dan prasarana, diantaranya yaitu 1. Pendidikan harus bekerja lebih keras dan kreatif mencari pilihan lain untuk terus belajar dengan cara menarik dan menyenangkan tanpa memerlukan inspektur yang lengkap seperti mengubah metode pembelajaran dan mencari ide dan gagasan dan pembelajaran keterampilan. Sehingga dengan keterbatasannya sarana prasarana di sekolah tidak menghambat pembelajaran dan pelajaran dapat diterima oleh siswa. Yang kedua, upaya yang dilakukan sekolah dan orang tua selain mengadakan dan secara bijak, sekolah dapat mempertimbangkan inisiatif seperti menerima dukungan keuangan dari pemerintah tergantung pada sarana dan prasarana yang dibutuhkan di sekolah. Jika terdapat kekurangan, guru juga dapat berkreasi dan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mengajar. Sekian dari pidato kami. Apabila ada salah dan ucapan kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga kita semua diberi kemudahan. Demi semangat kita terus berjuang meraih sukses dalam setiap langkah. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.